Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri, kita akan membuka ibadah pada pagi hari ini. Pertolongan pada kita adalah datang daripada Allah, pencipta langit bumi dan segala isinya. Dia setia memelihara perbuatan tangannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Tuhan. Di pagi hari ini Tuhan kami hadir di rumah Tuhan. Dan kami mau beribadah, kami mau mendengar isi hati-Mu Tuhan. Kami mau menaikkan puji-pujian untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, antar setiap saudara-saudari kami yang dalam perjalanan menuju tempat ini supaya bisa berkumpul bersama dengan kami dengan tidak kurang satu apapun. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai ibadah ini. Terimalah ibadah ini dengan ucapan syukur. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kesempatan ini dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan dan Tuhan disukakan atas segala pujian kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom. Pagi hari ini kita mau memuji, meninggikan Tuhan kita karena Dia adalah Allah yang setia dan benar. Beri kemuliaan buat Tuhan kita yang paling meriah. Dia ada di tempat ini, Dia siap memberkati kita semua. Amin. Bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu, karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku
Tuhan selalu nyata dalam hidup kita. Amin saudara. Yes, berikan kemuliaan buat Tuhan. Dia adalah gunung batu kita. Dia adalah sumber kekuatan kita. Dia adalah sumber pengharapan kita. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Kita katakan sama-sama. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar, yang benar, yang benar, Engkaulah juru selamat kami Tuhan. Engkaulah kota benteng. Engkaulah tempat perlindungan kami Tuhan. Hanya Yesus Engkaulah satu-satunya. walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Yes Bapak, Engkau Tuhan yang benar. Engkau Raja di atas segala raja. Tidak ada yang lain selain Engkau Tuhan. Yes Jesus. Satu nama yang besar yang menyucikan.
satu-satunya Tuhan yang layak kami tinggikan dan kami muliakan. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Bapa. Nama yang menyucikan, nama yang menguduskan. Hosana, Hosana bagi Engkau Bapa. Hosana bagi Dia. Hosana bagi Dia. Nama-Mu besar dan mulia, tiada yang lain Tuhan. Hanya satu-satunya Engkau Tuhan, Juru Selamat kami, yang menyucikan, yang memerdekakan. Terima kasih Tuhan. Biar seluruh makhluk hidup, seluruh alam semesta ini, seluruh suku, bangsa, negara Tuhan, semuanya Tuhan boleh menyembah Engkau, satu-satunya Allah yang patut ditinggikan dan dimuliakan. Dan biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan Tuhan, keagungan kami mau persembahkan bagi Engkau Raja kami. Tidak ada yang lain selain Engkau. Yang kami ingini di bumi dan di surga hanya Yesus Kristus Tuhan satu-satunya. Terima kasih Tuhan. Semua pujian pengagungan kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saat ini saya persilakan Bapak Ibu untuk meregistrasikan diri tempat duduk yang saat ini sedang diduduki. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. I'm dreaming tonight of a place I love even more than I usually do. And although I know it's a long road back, I promise you I'll be home for Christmas. You can count on me. Please have snow and mistletoe and presents under the tree. Jiwaku merindukanmu, ya Allah
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan masih dalam bulan penginjilan. Hari ini adalah minggu ketiga dan sebelum kita memulai mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang besar, Allah pencipta langit dan bumi, kami hadir di rumah Tuhan. Dan pagi ini kami mau belajar akan misi Allah atas hidup kami, atas dunia ini. Tuhan buka hati dan pikiran kami agar kami boleh mengerti apa yang disampaikan dan kami lakukan di dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu Tuhan, sampaikan dan menjadi kerinduan-Mu Tuhan buat setiap kami untuk kami dengar dan kami lakukan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini saya beri judul firman Tuhannya adalah Missio Dei, misinya Allah, the mission of God. Dan kita sebagai umat Allah diharapkan kita bergabung, joining God in His mission. Saya berharap setelah kita belajar firman Tuhan pada pagi hari ini, kita mengerti peran kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang sudah ditebus, dan apa yang harus kita lakukan di dalam dunia ini. Ya. Yohanes 20 ayat 21 berkata, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Artinya di sini jelas bahwa kita, orang-orang yang sudah ditebus adalah orang-orang yang diutus oleh Yesus sendiri. Bapak Ibu saudara sekalian, supaya kita lebih mengerti mengapa kita menjadi orang-orang utusan Allah, kita belajar dulu satu kerangka besar di dalam Alkitab yang para teolog sebut sebagai metanarasi Alkitab. Banyak teolog yang menyebutkan ini sebagai metanarasi Alkitab. Artinya Alkitab itu kalau ditulis, kalau Bapak Ibu sudah pernah baca dari kitab Kejadian sampai dengan Wahyu, sebetulnya bisa dibagi menjadi 4 peristiwa besar atau 4 episode besar. Ya disebut para teolog memberi namanya metanarasi Alkitab. Jadi ini adalah grand story-nya dari Alkitab. Kalau Bapak Ibu perhatikan, kalau mungkin sebagian di tempat ini yang sudah membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, kita bisa lihat bahwa Alkitab ini isinya narasi, isinya cerita, betul ya. Dan kalau diperhatikan ada 4 babak besar di dalam kisah di dalam Alkitab. Yang pertama adalah kisah penciptaan. Penciptaan tertulis dalam Kejadian 1 sampai dengan sampai pasal yang kedua, pasal 1 dan pasal yang kedua. Kejadian pasal 1 dan pasal yang kedua mengkisahkan tentang bagaimana Allah menciptakan bumi, gitu ya. Di Kejadian 1 ayat 1, in the beginning God created heaven and earth. Allah menciptakan langit dan bumi. Orang suka plesetin, and the rest are made in China katanya. Dan sisanya semua buatan Cina, karena semua kita hidup di mana-mana semua buatan Cina, enggak itu lelucon doang. Tapi keadaan ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, ketika Tuhan menciptakan terang dan gelap, ketika Tuhan menciptakan cakrawala, hewan-hewan dan terakhir manusia, itu adalah penciptaan yang indah, penciptaan yang damai sejahtera, penciptaan yang shalom pada saat itu. Karena Allah kita adalah Allah yang kreatif, Allah yang bekerja, dan Allah yang kreatif menciptakan benda-benda ciptaannya. Kalau Bapak Ibu baca di Kejadian 1 sampai Kejadian 2, di situ dikisahkan bagaimana Tuhan cukup unik ketika Dia menciptakan langit dan bumi, ketika Dia menciptakan seluruh alam semesta ini. Ya, pola kerjanya itu Tuhan mencipta, setelah mencipta lalu Tuhan mengevaluasi. Makanya ada kalimat, dan sungguh amat baik, kata Tuhan. Maka itulah hari yang pertama, kemudian hari yang kedua dan seterusnya. Sungguh amat baik. Ini adalah grand story pertama, yaitu Tuhan menciptakan seluruh alam semesta yang dalam keadaan shalom. Tetapi kisah berikutnya, Kejadian 3, ini adalah kisah kejatuhan. Kejadian 3 ini mengkisahkan bagaimana Adam dan Hawa berdosa. Dan Bapak Ibu,
dampak dari dosa ini sungguh amat dahsyat. Mungkin kita berpikir, ini kan cuma masalah ketaatan doang. Masalahnya si Adam dan Hawa ini tidak taat sama perintah Tuhan untuk tidak boleh makan buah yang terlarang. Tetapi kalau kita sadari, dampak dosa ini luar biasa. Dampak dosa ini mempengaruhi seluruh aspek dalam kehidupan manusia. Setelah mereka jatuh dalam dosa, seluruh dunia ini menjadi susah karena dosa. Jadi kalau kita perhatikan, mungkin kita pikir, ini kan cuman kesalahpahaman atau keteledoran aja. Oh enggak, Bapak Ibu. Dosa di hadapan Tuhan itu adalah sesuatu yang sangat besar. Dan dampaknya itu dahsyat. Bapak Ibu bisa lihat sampai dengan saat ini bagaimana dampak dosa. Orang membenci kepada orang, suku bangsa menyerang suku bangsa, bangsa yang besar menindas bangsa yang kecil, orang yang kaya menindas orang yang miskin. Tidak ada kasih. Tidak ada damai sejahtera, tidak ada shalom yang Tuhan ciptakan ketika grand design awal Allah di kitab Kejadian 1 dan 2, ketika diciptakan suatu bumi, suatu alam semesta yang shalom, tidak ada. Dan kalau kita perhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari, betapa dosa ini merasuk ke dalam segala macam aspek kehidupan. Relasi keluarga, pekerjaan, ya, kehidupan sosial, belum lagi kejahatan. Dan sadari atau tidak, dosa ini berkamuflase. Berbagai macam bentuk kamuflase dari dosa. Orang kelihatan berbuat baik. Orang kelihatan begitu mulia di hadapan orang lain. Tetapi di belakangnya dia itu adalah satu pencitraan yang punya tujuan lain. Jadi kalau kita perhatikan, dosa ini sungguh berbahaya sekali. Ya, jadi kalau kita hidup sekarang, ketika kita lahir di muka bumi ini, kita sudah hidup di dalam dunia yang berdosa, kita mungkin menganggap dosa itu biasa-biasa saja. Toh orang lain juga melakukan hal yang sama, orang lain juga seperti itu juga. Gak ada bedanya, tapi sadari atau tidak, dosa itu berkamuflase menjadi berbagai macam bentuk. Dan tidak kita sadari bahwa itu mengakar di dalam kehidupan manusia sampai dengan saat ini. Nah, Bapak Ibu, kalau dosa tidak sebegitu dahsyat, maka Tuhan tidak perlu turun ke muka bumi. Dia tinggal perintah malaikatnya saja, atau dia perintahkan sesuatu untuk menebus dosa itu. Tetapi karena begitu dahsyatnya dosa, mempengaruhi aspek kehidupan dan terus mengakar, terus merajalela, maka Tuhan melakukan penebusan. Ya, grand story yang ketiga dari meta narasi Alkitab adalah penebusan. Kita tahu Yesus Allah yang begitu mulia, yang harusnya ada di dalam surga, dia mau rela turun ke muka bumi ini untuk menjadi sama dengan kita, untuk menderita bahkan menebus dosa manusia. Kolose 1 ayat 20 berkata seperti ini, dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Penebusan adalah pendamaian. Pendamaian atas manusia dengan siapa? Dengan dirinya, dengan Allah sendiri yang adalah sang pencipta. Siapa yang menebus? Allah sendiri yang menebus. Karena dia tahu manusia tidak mungkin bisa menebus dosanya sendiri. Ini adalah kisah grand story yang begitu dahsyat, Bapak Ibu. Betapa Allah yang mau turun ke muka bumi ini untuk menebus dosa orang-orang seluruh umat manusia. Efesus 2 ayat 1-9 di situ dikatakan bahwa seharusnya kita yang dimurkai oleh Allah. Tetapi karena, ya katakan Efesus 2 ayat 10 berkata seperti ini, karena kita ini ciptaan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Tuhan sebelumnya. Dia ingin kita hidup di dalamnya. Jadi penebusan itu bukan bicara soal kamu masuk surga, terima Tuhan dan kamu selesai. No. Tapi penebusan itu bicara kembalinya keadaan kita dari sebelum didamaikan menjadi damai dengan Allah. Jadi kalau kita perhatikan Efesus 2 ayat 10 dikatakan bahwa kita diciptakan Allah dalam Kristus Yesus, ciptaan baru terutama ya, artinya sudah lahir baru untuk melakukan pekerjaan baik. Nah inilah tujuannya. Setelah diperdamaikan,
kita dipersiapkan Allah untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi kita dikembalikan menjadi keadaan semula melalui penebusan Kristus. Ya. Nah, yang terakhir, grand design terakhir dari kisah metanarasi Alkitab adalah penggenapan. Wahyu 21 ayat Wahyu pasal 21 dan pasal 22 kalau Bapak Ibu baca di kitab Wahyu, itu adalah kisah akhir di dalam seluruh penciptaan ini. Di mana kita akan kembali kepada Allah, ada Yerusalem baru, bumi yang baru, dan kita akan bersama-sama dengan Allah sampai kekekalan. Jadi masalah adalah kita ada di mana saat ini. Mungkin kita sudah tahu, kita ada di fase di mana penebusan sampai penggenapan, betul? Keberadaan kita, hidup kita, 2022 ini, tahun ini, itu adalah tahun di mana kita hidup, diberi kesempatan oleh Tuhan, dan kita berada di fase di antara penebusan dengan penggenapan. Saya berharap kita mengerti grand design dari Alkitab ini, supaya kita tahu peran kita apa, posisi kita apa, ngapain kita sekarang ada di sini. Supaya kita tidak menyia-nyiakan waktu, dan kita paham apa yang harus kita lakukan di dalam bumi ini. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca Kisah Para Rasul adalah satu kisah tentang rasul-rasul Kristus yang kalau sampai bagian akhir dari Kisah Para Rasul tidak ada kata penutup. Kenapa tidak ada kata penutup? Karena memang kisahnya belum selesai. Kisahnya belum berakhir. Kita ini sebetulnya adalah murid-murid hasil dari 12 murid Kristus, betul? Dari mulai Tuhan memilih 12 murid, lalu kemudian terus menyebar dari mulai Timur Tengah, terus menyebar ke Asia, ke Eropa, kemana-mana. Dan mungkin kita ini sebetulnya adalah kepanjangan dari misionaris-misionaris dari Belanda. Ya kan? Kita mengenal keselamatan, kita mengenal kekristenan, itu karena dari hasil dari mereka. Dan itu adalah kelanjutan dari begitu panjangnya pemuridan yang dilakukan dari 12 murid itu. Jadi kalau kita sudah mengerti posisi kita, artinya posisi kita ini berada di antara penebusan sampai penggenapan. Lalu kita mau ngapain sekarang? Ya, peran saudara dan saya ngapain sekarang? Kita itu adalah agen-agennya Allah menuju penggenapan atau penyempurnaan tadi. Nah, Bapak Ibu, tema sebetulnya yang dititipkan minggu ketiga ini adalah bagaimana peran Roh Kudus di dalam penginjilan. Tapi saya mau kita mengerti secara global, makanya saya katakan saya beri judul ini Missio Dei, karena ini adalah misinya Allah. Nah, kita harus sadar bahwa setelah Yesus terangkat ke surga, maka Tuhan Yesus mengutus Roh Kudusnya ke dalam muka bumi ini, betul ya? Dan Roh Kudus inilah aktor utama dalam penggenapan pemulihan ciptaannya dari dosa. Kita sebagai apa? Kita sebagai agen pemulih. Kita bukan sang pemulih, karena kita tidak bisa memulihkan orang. Bagaimana orang yang berdosa dengan berbagai macam kata bisa kita omongin, misalnya kita nasehatin terus orang bisa bertobat. No, hanya Roh Kudus yang mampu mempertobatkan orang. Jadi ini adalah misinya Allah. Dan misi Allah ini kita adalah agennya. Ya, kalau Bapak Ibu berdagang ada agen, ada produsen, begitu kan ya. Kalau orang yang membuka toko menjadi agen, dia memasarkan produk-produk dari produsennya. Kalau produknya bagus yang dipuji siapa? Ya produsennya, bukan agennya. Betul ya? Agen itu hanya menyalurkan saja. Dan kita adalah agen-agennya Allah dalam misi penggenapan dan penyempurnaan ini. Kisah 1 ayat 8 berkata seperti ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa, ya, ketika Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Betul ya? Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini adalah tugas kita. Kita menjadi saksi. Nah, Bapak Ibu, pertanyaannya menjadi saksi itu seperti apa?
menyaksikan apa? Ini yang menjadi problematika selama ini di dalam penginjilan. Menurut saya ini kita perlu belajar, ya. Kita harus memahami benar bagaimana yang namanya menjadi saksi Kristus. Kita tahu bahwa pemulihnya adalah Roh Kudus sendiri dan kita adalah agennya. Yang jadi masalah adalah bagaimana kita menjadi saksi Kristus. Nah, Bapak Ibu, menjadi saksi Kristus itu bukan semata-mata kita mengabarkan Injil, main tembak aja. Orang yang ada di pinggir jalan kita datangi, lalu kemudian kita kasih tahu, kalau kamu gak percaya Kristus, kamu akan mati di dalam dosa dan kamu akan masuk neraka. Ternyata yang namanya menjadi saksi Kristus itu bukan cuma itu. Tetapi menjadi saksi Kristus itu adalah the way of life. Cara kita hidup. Cara kita hidup di dalam kebenaran. Cara kita hidup di dalam melaksanakan nilai-nilai kerajaan Allah. Itu adalah menjadi saksi hidup. Menjadi saksi Kristus. Supaya dunia tahu bahwa tatanan dunia yang sudah jatuh di dalam dosa ini sudah ditebus oleh Allah. Dan kita harus hidup sebagaimana Tuhan mau kita hidup. Dan the way of life itu sudah Tuhan contohkan sendiri ketika Yesus hadir di muka bumi. Ketika kita baca bagaimana cara Yesus hidup, itulah yang benar di hadapan Allah. Jadi sekali lagi, mari kita mengerti bahwa menjadi saksi Kristus adalah bagaimana kita mengamalkan nilai-nilai kerajaan Allah di dalam hidup kita. The way of life ini. Jadi seringkali kita dengar terlalu banyak kita mengkotak-kotakan bagaimana menjadi saksi itu selalu bicara soal penginjilan. Ya, memberitahu supaya dia masuk surga ini harus terima Yesus dan dia akan masuk surga. Itu tidak salah, itu betul sekali. Karena tidak akan bisa, tidak ada cara lain masuk ke dalam surga kecuali melalui Yesus. Tetapi bukan cuma itu Bapak Ibu. Nah ini yang seringkali paradigma kita yang seringkali keliru. Sehingga banyak sekali orang-orang ya kalau minggu pertama Ibu Evelyn pernah bilang, sudah berapa jiwa yang sudah kamu dapatkan? Mana bangku-bangku kosong kanan kiri ini? Mari kita sadari bahwa tidak cuma itu. Tetapi bagaimana kita hidup mengamalkan nilai-nilai kerajaan Allah di dalam muka bumi ini. Mari kita ingat lagi di dalam perjanjian lama ya. Kalau Bapak Ibu baca di dalam perjanjian lama bagaimana kisah Allah membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Perhatikan bagaimana pola Allah membawa bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir. Allah tidak bicara dulu tentang kerohanian, tentang mereka harus menyembah Allah, tidak. Tetapi Allah berbicara dulu bagaimana membebaskan secara fisik bangsa Israel ini harus keluar dari tanah Mesir di dalam tanah penjajahan. Dan kita perlu tahu bahwa Israel itu dijajah di tanah Mesir itu 400 tahun Bapak Ibu. Dan mereka jadi budak di sana. Mereka hidup dengan kultur bangsa Mesir. Politeis, dengan menyembah dewa-dewa. Jadi paradigma pemikirannya mereka sungguh sempit. Mereka tidak pernah kenal ada yang namanya Yehova, tidak pernah mengenal adanya Yahweh, tidak ada. Mereka tidak tahu itu. Baru ketika Musa berhadapan dengan Tuhan dan Tuhan menyampaikan bahwa Tuhan akan membebaskan bangsa Israel pada saat itu. Tetapi yang mula-mula dilakukan oleh Tuhan adalah membawa bangsa Israel ini keluar secara fisik. Ya 2 juta orang bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dengan begitu ajaib. Dengan mujizat-mujizat yang luar biasa. Artinya di sini pola Allah menyelamatkan bangsa Israel itu mulai dari si fisik dulu. Bukan masalah kerohanian dulu. Saya mau bicara apa di sini? Karena aspek dari penyelamatan Allah itu holistik Bapak Ibu. Bukan penyelamatan Allah hanya bicara soal rohani saja. Nah ini supaya kita mengerti ternyata yang namanya penginjilan itu tidak melulu hanya kamu percaya Kristus dan kamu bertobat dan seterusnya. Nah, kita mau supaya kita paham pada pagi hari ini. Jadi secara politis, secara ekonomi, secara sosial, dan baru secara spiritual Tuhan menyatakan diri di Gunung Sinai ketika
bangsa Israel sudah keluar dari tanah Mesir, sudah keliling-keliling di gurun, dan baru Tuhan menyatakan dirinya di Gunung Sinai ya kepada bangsa Israel. Disuruh menyembah Allah dan seterusnya. Jadi bagaimana Tuhan melepaskan bangsa Israel yang begitu terbelenggu oleh penjajahan bangsa Mesir, perbudakan yang mengerikan, dan dia dilepaskan, dibawa keluar, diselamatkan secara holistik. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, saya rindu kita akan belajar satu kisah di dalam Yohanes 1 Yohanes 9 ayat 1 sampai 41. Saya berharap kita semua buka Alkitabnya, ya mungkin di gadget atau di Alkitab fisik. Yohanes 9 ayat 1 sampai 41. Saya mau kita mengerti bagaimana cara Tuhan menyelamatkan seseorang. Ya, mari kita lihat. Yohanes 9 ayat 1 hingga 41. Ini adalah kisah tentang bagaimana Yesus menyembuhkan orang buta sejak lahir. Yohanes 9, ini cukup panjang ayatnya. Yohanes 9 ayat 1 sampai 41. Kita lihat polanya. Yohanes 9 ayat 1 saya bacakan ya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Perhatikan, Yesus yang melihat. Ayat kedua, murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia, bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Ayat keempat, kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang dan akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Perhatikan di sini tidak ada permintaan dari orang buta untuk disembuhkan ya. Tapi ini inisiatif Allah sendiri untuk mencelikan mata si orang buta. Ayat ke-7 dan ayat ke-6. Setelah ia mengatakan semua itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu ke tanah lalu mengoleskan pada mata orang buta tadi. Dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu yang membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Terjadi mujizat. Ayat 8, tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, bukankah dia ini yang selalu mengemis? Ada yang berkata benar dialah dia, ada pula yang berkata bukan. Tetapi ia serupa dengan dia, orang itu sendiri berkata benar, akulah dia, akulah itu. Ayat 9, kata mereka kepadanya, bagaimana matamu melek? Jawabnya, orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu. Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Lalu mereka berkata kepadanya, di manakah dia? Jawabnya, aku tidak tahu. Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Saudara perlu diketahui mengaduk tanah itu adalah satu tindakan yang dilarang ketika hari Sabat. Ya, orang Yahudi itu luar biasa, mengaduk tanah itu tidak boleh. Jadi itu dilarang. Ayat 15, karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, bagaimana matanya menjadi melek? Jawabnya, ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku dan sekarang aku dapat melihat. Maka kata sebagian orang Farisi itu, orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Sebagian pula berkata, bagaimana seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian? Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Sadari bahwa ketika seseorang diselamatkan, ya mungkin ada orang yang dari agama lain terima Tuhan, konflik di dalam keluarga itu terjadi. Dan kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang mengabarkan Injil tidak bisa tutup mata begitu saja. Ya, bagaimana mereka ditentang sama keluarga dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa ini adalah holistik ya. Ayat 17, lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, dan engkau, apakah katamu tentang dia? Karena ia telah memalaikan matamu. Jawabnya, ia adalah seorang nabi. Orang ini masih belum paham bahwa dia adalah Tuhan. Orang ini hanya tahu bahwa dia dimalaikan matanya dan gak tahu siapa yang memalaikan juga. Dia cuma bilang orangnya disebut Yesus saja, seperti itu. Perhatikan Tuhan tidak menuntut orang ini untuk percaya dia dulu, untuk menjadi muridnya dulu, baru Tuhan malaikan matanya. Tidak, Tuhan malaikan dulu matanya. Tuhan
Tuhan berikan dulu mujizat. Ayat ke-18, tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi. Sampai mereka memanggil orang tuanya. Sekarang konfirmasi sama orang tuanya. Dan bertanya kepada mereka, inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu bagaimanakah ia sekarang dapat melihat? Jawab orang tua itu, yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat kami tidak tahu. Dan siapa yang memelekkan matanya kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri, ia sudah dewasa, ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri. Orang tuanya berkata demikian, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Itulah sebabnya maka orang tuanya berkata, ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri. Cari aman ya orang tuanya, dia gak mau dikucilkan di dalam masyarakat. Padahal dia tahu bahwa ini adalah satu mujizat besar. Dia mengurus anaknya dari kecil dan dia tahu lahir buta. Dan sekarang bisa melihat. Logikanya harusnya dia bertanya-tanya kenapa bisa seperti ini. Tetapi agama itu sangat orang kalau Gus Dur tuh suka bilang yang paling bahaya adalah orang yang mempertuhankan agama katanya. Bukan mempertuhankan Tuhan tapi mempertuhankan agama. Agama itu dipertuhankan sedemikian rupa dan buktinya adalah orang Yahudi, orang Farisi pada saat itu. Dan Yesus menentang habis orang-orang yang mempertuhankan agama. Ayat ke-23, ayat ke-24. Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa, kekeh. Ya, orang Yahudinya kekeh. Jawabnya, apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu, tetapi satu hal yang aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Kata mereka kepadanya, apakah yang diperbuatnya padamu? Bagaimana ia memelekkan matamu? Nanya lagi, berulang lagi. Jawabnya, jawab orang buta tadi ya, telah kukatakan kepadamu dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu menjadi muridnya juga. Sambil mengejek mereka berkata kepadanya, engkau murid orang itu tetapi kami murid-murid Musa. Ini kan orang Yahudi punya tadi mempertuhankan agama luar biasa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana ia datang. Jawab orang itu kepadanya, aneh juga. Kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Nah, ini pertanyaan yang berani ya dari orang buta tadi. Berani menghadapi orang Farisi, para ahli-ahli Taurat, berani dia katakan, gimana caranya? Kok bisa orang yang tidak datang dari Allah tapi bisa memelekkan mataku, begitu ya. Kita tahu bahwa ayat 31, kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah dan ia tidak dapat berbuat apa-apa. Jawab mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa dan engkau hendak mengajar kami. Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka, kemudian ia bertemu dengan dia. Nah, perhatikan ini fase spiritualnya Tuhan datang. Setelah fase fisiknya Tuhan sembuhkan, konflik terjadi di dalam keluarga dan di dalam masyarakat, lalu Tuhan datang, hadir bertemu dengan orang tersebut. Kemudian dia bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada anak manusia? Ini baru Yesus nanya tentang dia percaya apa enggak. Ayat 36, siapakah dia Tuhan supaya aku percaya kepadanya? Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Katanya, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Bapak Ibu, kerohaniannya berangsur-angsur, pemahamannya berangsur-angsur menjadi nyata. Ayat 39, kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa, tetapi karena kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu. Kita lihat polanya ya Bapak Ibu ya. Kalau dulu saya berpikir ketika pertama kali bertobat, saya berpikir gimana caranya bikin orang percaya Kristus supaya dia masuk surga. Jadi sempat kepikiran, wah satu saat kalau saya sudah mapan, nanti saya mau meninggalkan semua pekerjaan saya. Karena terlalu banyak kita mendengar kisah-kisah seperti itu ya.
nanti saya tinggalkan semua pekerjaan saya, lalu saya jadi penginjil dan saya akan ke desa-desa dan saya akan membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Itu mungkin tidak salah dalam konteks sebagai misionaris. Tetapi kita hidup dengan tanggung jawab di dalam keluarga, masyarakat, kita punya peran. Nah, bagaimana Tuhan menyelamatkan seseorang, itu ternyata tidak melulu aspek rohani saja, tetapi aspek fisik, holistik saya bilang. Makanya kita lihat polanya bagaimana Tuhan menyembuhkan orang buta ini. Orang buta ini disembuhkan terlebih dahulu, tanpa harus dia percaya dulu sama Tuhan, tanpa harus ada bargaining dulu dengan Tuhan, supaya oke, kalau kamu percaya, nanti baru aku sembuhkan, matamu akan menjadi melek. Rasanya kalau kita lihat peristiwa-peristiwa bagaimana Yesus memberikan mujizat, menyembuhkan, itu enggak seperti itu ya. Dia menyembuhkan karena belas kasihan. Dia menyembuhkan karena kasihnya. Belakangan akhirnya dia percaya, itu karena respons dia terhadap panggilan Kristus. Perlu kita sadari hal ini Bapak Ibu. Karena apa? Karena yang pertama, penginjilan itu bukan kristenisasi Bapak Ibu. Kalau penginjilan kristenisasi, cara paling mudah adalah dengan penjajahan. Mungkin itu juga salah satu dampak kita dijajah sama Belanda dan terjadi kristenisasi. Dan banyak orang Kristen. Itu juga bisa dipakai sama Tuhan, betul. Tetapi Tuhan tidak mengharapkan kristenisasi seperti itu. Yang Tuhan harapkan adalah menjadi murid Kristus. Kita ingat minggu lalu kita belajar bagaimana amanat agung. Jadikanlah semua bangsa muridku. Bukan jadikanlah semua jadi orang Kristen. Bukan seperti itu. Karena banyak sekali orang-orang yang mengaku Kristen tapi tidak menjadi murid Kristus. Betul? Ini yang perlu kita sadari. Yang kedua, penginjilan itu bukan transaksional. Bukan transaksional. Saya latar belakang di agama Katolik dari sejak SD. Terus terang, pada saat saya SD transaksional sekali. Bagaimana Yayasan Katolik itu memberikan banyak kemudahan kepada orang Katolik. Sehingga banyak sekali orang-orang yang berpindah agama menjadi Katolik. Jujur saya katakan seperti itu. Saya di daerah Cimahi pada saat itu tinggalnya. Ini dan terbukti begini ya Bapak Ibu ya. Kan itu teman-teman SD saya banyak sekali. Dari latar belakang macam-macam, dari orang dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur, banyak yang pindah ke daerah kami dan mereka menjadi Katolik. Dan karena itu teman-teman SD saya begitu udah sekarang udah umur segini kita masih kontak-kontak dan banyak sekali yang berpindah agama, kembali menjadi Muslim, kembali menjadi agama lain. Saya pikir kenapa begitu ya? Padahal waktu SD kita sama-sama pelayanan di gereja, bikin drama lah segala macam gitu. Saya merenung, karena ini transaksional. Karena orang mau ikut Kristus, mau percaya sama Yesus, itu karena ada apa-apanya di belakangnya. Penginjilan itu enggak seperti itu Bapak Ibu. Yang benar, penginjilan itu adalah satu proklamasi tentang bagaimana engkau diselamatkan melalui percaya kepada Kristus dan demonstrasi. Demonstrasikan the way of life itu. Bagaimana cara hidupmu ketika kamu percaya kepada Kristus. Itu yang berbicara kuat. Jadi bukan cuma proklamasi, tapi demonstrasi. Ya, ini yang perlu kita dengar, perlu kita pahami. Nah mungkin kita timbul pertanyaan, oke, kalau begitu mari kita berbuat baik sebaik-baiknya. Supaya orang bisa percaya Kristus. Begitu kan ya. Kalau kita cuma bicara soal kebaikan, ada banyak agama lain yang mampu melakukan kebaikan jauh lebih baik dari orang-orang Kristen. Ya kan? Mungkin kita berpikir, aduh kebaikan orang Kristen mau ditunjukkan sebaik-baiknya juga kalah lah sama agama lain. Ya agak kemarin waktu sekitar beberapa minggu yang lalu saya sepedahan ke Pangandaran. Di situ ada satu daerah yang membutuhkan sekali jembatan penyeberangan. Dan jembatan penyeberangan ini waktu saya lewat dilihat tulisannya. Ini sumbangan dari Buddha suci. Wah, besar-besar ditulis. Saya pikir,
Orang Kristen gak ada tuh yang bisa bangun jembatan dengan mau keluar biaya sampai kan bangun jembatan. Saya bukan membela diri sebagai orang Kristen, tetapi saya katakan bahwa kalau baik-baik kita kalah sama orang lain. Kenapa? Ya karena motivasinya beda. Motivasinya jelas beda. Saudara, kalau saya ambil perumpamaan, kalau ada tikus dikejar sama kucing, dua-dua lari ya, dua-dua lari. Motivasinya sama nggak? Beda ya? Beda. Si tikus menyelamatkan diri, si kucing mau makan tikus. Motivasi beda, nggak sama. Saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang Kristen, kita harus memproklamasikan kebaikan. Kita harus proklamasikan kasih. Tetapi motivasinya bukan untuk supaya kita masuk surga. Bukan. Karena kita melakukan nilai-nilai kerajaan Allah. Itu yang harus kita tanamkan di dalam pikiran kita. Saya harus berbuat baik. Saya harus menunjukkan kasih Kristus sama orang. Saya harus berbeda dengan dunia ini. Kenapa? Karena saya sudah diselamatkan. Dan saya mau memproklamasikan bahwa hidup di dalam Tuhan itu, Tuhan menyelamatkan saya dan saya bisa membagikan kasih karena saya sudah menerima kasih daripada Tuhan. Ya, itulah hakikat dari penginjilan. Jadi memang kita tidak bisa bilang bahwa penginjilan hanya proklamasi saja. Tapi kita harus demonstrasikan bagaimana kita mengamalkan nilai-nilai penginjilan itu, nilai-nilai kerajaan Allah. Tapi ada pertanyaan berikutnya. Lalu kalau kita berbuat baik terus, lalu kita menunjukkan kasih Kristus, emangnya dia bisa selamat? Tentu tidak. Karena keselamatan hanya di dalam Kristus, betul. Tetapi mari kita buka paradigma kita, bukan cuma melulu to the point untuk dia terima Tuhan. Tetapi kita perhatikan hidupnya. Kita proklamasikan hidup kita untuk menunjukkan kasih kita seperti apa sebagai orang Kristen. Kalau dia bertanya tentang Kristus, puji Tuhan, itu adalah kesempatan besar. Kalau ada kesempatan yang terbuka, kita bisa menginjili, injili. Jangan tunda, firman Tuhan katakan. Jangan tunda. Kita bicara tentang Kristus. Tetapi yang terutama, hidup kita. Karena sekali lagi, agen pemulih, kita hanya sebagai agen pemulih. Pemulih itu siapa? Roh Kudus sendiri. Roh Kudus yang bisa memulihkan dia. Ya. Ada banyaklah kasus, ada banyak kesaksian bagaimana orang yang begitu keras kepala, lalu kemudian dia bisa percaya kepada Kristus, itu semua karena karya Roh Kudus, bukan karya kita, bukan karya manusia. Yang bisa kita lakukan adalah demonstrasi dan proklamasi tadi. Selebihnya Roh Kudus yang melakukan. Nah, Bapak Ibu, ini ada foto. Ini adalah satu gereja di Tanjung Priuk. Ini gereja bersebelahan banget sama masjid. Bukan cuma bersebelahan, nempel tembok. Ini dua rumah ibadah. Yang satu namanya Masjid Al-Mukarabin. Dan yang satu adalah Gereja Masehi Injil Sangihe Talaut Mahanaim. Ya. Ini berlokasi di Jalan Enggano, Jakarta Utara. Sampai sekarang masih berdiri dua masjid ini. Saudara, dua tempat ibadah ini, maksudnya gereja dan masjid. Dan masjid ini dibangun tahun 1958 oleh para pelaut yang beragama Islam. Sedangkan gerejanya dibangun tahun 1957, juga sama orang pelaut, karena Tanjung Priuk kan pelabuhan ya. Dan mereka tidak pernah berkonflik. Kenapa bisa begitu? Karena mereka saling menghormati. Ya, waktu saya baca artikelnya, diwawancara, ditanya kepada pemimpin masjidnya, dia bilang, kami baik semua, kanan kiri dengan gereja baik. Lalu ada banyak kegiatan-kegiatan bersama yang mereka lakukan. Mereka lakukan bakti sosial, gereja ini benar-benar di tengah-tengah umat muslim yang begitu banyak, dia menerapkan bagaimana nilai-nilai kerajaan Allah tadi. Ya. Bulan puasa mereka bikin buka puasa bersama. Lalu kemudian ketika ada banjir, ada kesulitan, mereka buka posko untuk saling bantu, saling tolong. Mereka tidak berpikir bahwa, oh saya Kristen,
saya hanya memikirkan umat Kristen saja. Enggak. Oh, kalau saya penginjilan harus dia jadi bertobat? Enggak. Dia tunjukkan bagaimana cara hidup. Dan selama 65 tahun, kedua bangunan ini aman. Tahun 1984 ketika terjadi kerusuhan di Tanjung Priok, gereja ini mau dibakar. Yang melindungi gereja itu adalah orang-orang muslim dari dari masjid sebelah. Dia bilang, kalau mau bakar gereja, bakar dulu nih masjidnya. Dia bilang. Dan mereka bikin pagar hidup. Sehingga orang-orang yang mau membakar itu nggak jadi. Nggak berani. Karena yang melindungi adalah orang-orang muslimnya. Saya pikir, kayak begini seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan. Mungkin kita pikir, toh si masjid itu tidak akan jadi gereja. Iya betul. Tetapi bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan mendemonstrasikan kasih Tuhan. Kita nggak terlalu harus berpikir dia harus jadi Kristen. Karena penginjilan sekali lagi bukan kristenisasi. Nah, mari kita terbuka ya pikiran kita. Supaya kita tidak picik berpikir. Saudara, dosen saya di sekolah Alkitab cerita bagaimana dia dipanggil Tuhan ketika dia mau melakukan misi. Dia cerita tahun 2004 ketika terjadi tsunami di Aceh, dia hadir ke sana sebagai tim sukarelawan. Dia datang dengan kita tahu ya tahun 2004 tsunami di Aceh itu benar-benar chaos ya, ancur-ancuran. Dan tim penolong itu kan datang dari berbagai macam negara, dari Amerika, Australia, Prancis segala macam. Dan dosen saya ini datang ke situ dan dia lihat bagaimana mereka orang-orang dari luar negeri ini datang dengan semua peralatan pertolongan pertama untuk menyelamatkan orang. Ada yang air bersih, ya, alat pengelola air bersih, ada yang medis dan lain sebagainya. Lalu ketika di bandara dia ketemu dengan seseorang, dia bilang tim kalau nggak salah, ada tim beberapa orang yang ada di bandara juga pada saat itu. Dan saudara, satu peristiwa, satu kejadian di mana tas dari kelompok orang ini terbuka. Jadi mungkin kebuka tapi copot. Dan dosen saya begitu terbelalak melihat bagaimana isi dari koper itu isinya semuanya traktat. Sampai dia benar-benar tertegun, dia bilang, orang-orang Aceh ini butuh pertolongan, bukan butuh traktat. Sudah ngerti ya maksudnya ya? Kita mungkin selama ini terlalu dikotak-kotakan yang namanya penginjilan itu hanya bicara soal, nih saya bagikan traktat, kamu percaya, kamu masuk surga. Mari kita membuka paradigma kita. Karena kita sedang melakukan misinya Allah. Bukan sedang kristenisasi. Yesus aja gak kayak gitu kok. Yesus menolong dulu bagaimana kebutuhannya mereka. Sementara negara-negara lain berlomba-lomba datang dengan begitu banyak pertolongan, dengan begitu banyak bantuan, ini datang dengan bawa traktat. What for? Mungkin kita bilang, iya tapi kan dia harus percaya Kristus supaya dia mati masuk surga. Iya, tetapi saat itu yang mereka butuhkan bukan itu. Amin Bapak Ibu. Aminin apa ya? Mungkin kita juga kaget, iya ya. Kadang-kadang kita sebagai orang Kristen itu terlalu sering mendengar penginjilan, tapi kita lupa demonstrasinya mana. Kita cuma proklamasi dan proklamasi. Ada 5 aspek di dalam mission Bapak Ibu. Pagi hari kan kita belajar Missio Dei, misinya Allah. Evangelism itu adalah satu bagian di dalam misinya Allah. Ada 5 bagian, yaitu ada teaching, pengajaran, compassion itu belas kasihan, justice, dan creation care. Mika 6 ayat 8 berkata, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Kalau pakai bahasa Inggris mungkin lebih tajam dikatakan, He has showed you, oh man, what is good and what does the Lord require of you? To act justly, melakukan keadilan, to love mercy, belas kasihan,
to walk humbly with your God. Ada 5 aspek justice, keadilan. Sudahkah kita sebagai anak-anak Tuhan rajin ke gereja, lakukan pelayanan, tapi kita tidak melakukan keadilan di dalam hidup kita? Pegawai kita perlakukan seenaknya, mungkin upahnya dia juga di bawah upah minimum regional. Kita rasa, saya udah jadi orang Kristen, nggak perlulah yang gitu-gitu, itu mau urusan pemerintah, itu mau urusan hukum. Kalau kita tidak melakukan keadilan, apakah itu yang namanya melakukan prinsip-prinsip kerajaan Allah? Kalau kita tidak punya belas kasihan, apakah seperti itu? Nah, 2 minggu lalu Bu Evelyn juga bilang tentang bagaimana kita berbelas kasihan sama orang. Apakah ada unsur manfaat kepada dia? Jadi bukan cuma kasih, ada manfaat enggak? Supaya dia menjadi lebih baik atau tidak? Nah, itu mungkin tolok ukurnya. Lalu kemudian creation care. Bagaimana kita care sama ciptaan-ciptaan Allah. Wah, ini mungkin ngomongnya global sekali. Wah, ini bicara soal mungkin mencintai lingkungan dan lain sebagainya. Ya, saudara, orang-orang Kristen dipanggil untuk itu. Karena kita agen-agennya Allah. Bagaimana kita melakukan pengajaran, teaching. Ya, puji Tuhan, gereja kita sudah menerapkan itu. Kita punya sekolah, kita melakukan pendidikan. Bagaimana gereja Rehoboth punya sekolah yang mana itu dijadikan ladang misi. Nah, ini salah satu aspek dari mission, bukan cuma evangelism saja, ya Bapak Ibu. Jadi kesimpulan apa sih yang pagi hari ini kita pelajari? Yang pertama adalah saudara dan saya terlibat di dalam misi Allah. Dan saat ini kita itu berada pada masa setelah penebusan, menuju ke arah penggenapan dan pemulihan ciptaan. Saudara dan saya adalah murid-murid Kristus, pemegang tongkat estafet mandat amanat agung Tuhan Yesus. Itu yang pertama yang kita harus pahami, bahwa kita diutus. Ayat yang pertama tadi firman Tuhan pertama kali saya tampilkan, seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku mengutus kamu. Itu yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya. Yang kedua, Injil adalah kabar baik, pembebasan manusia dari belenggu dosa. Tapi ini meliputi aspek rohani dan jasmani, aspek sekuler dan spiritual. Enggak bicara soal aspek spiritual saja atau aspek rohani saja. Ya, seperti yang Yesus sendiri tunjukkan, bagaimana dia menyembuhkan orang buta tadi. Penginjilan itu adalah bentuk proklamasi dan demonstrasi. Ingat bahwa tujuan akhirnya adalah menjadi murid Kristus. Percuma dia jadi Kristen, percuma dia percaya Kristus kalau dia tidak menjadi murid Kristus. Karena yang Tuhan mau dia menjadi muridnya. Oke, dia selamat, tetapi dia hidup dengan cara menjadi murid Kristus atau tidak. Itu yang menjadi tantangan kita sebagai anak-anak Tuhan. Pagi ini saya kira semoga seperti yang awal tadi saya bilang, supaya kita mengerti bahwa kita itu ada di dalam misi Allah. Posisi kita di mana, waktu kita berada di mana, dan kita mau ngapain. Mari Bapak Ibu, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah ditebus, sebagai murid-murid Kristus, mari kita mau ambil bagian di dalam misi Allah ini. Percayalah bahwa Roh Kudus sendiri yang memegang kendali, Roh Kudus sendirilah yang memulihkan dan kita hanya agen pemulih. Dan mari kita lakukan tugas kita sebagaimana Tuhan inginkan kita lakukan sebagai orang yang diutus oleh Yesus. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami belajar bahwa hidup kami Tuhan adalah hidup yang bermisi Tuhan. Di dalam pekerjaan kami bermisi. Di dalam pelayanan kami bermisi. Dimanapun kami berada kami bermisi. Misi kami jelas Tuhan. Misi kami jelas bagaimana kami mengarah pada penggenapan seluruh ciptaan ini Tuhan. Dan kami mau memproklamasikan Injil ini di dalam kehidupan kami juga dengan demonstrasi kasih Allah Tuhan. Di dalam keseharian kami, pekerjaan kami mau menerapkan keadilan.
belas kasihan Tuhan. Agar dunia melihat Tuhan bagaimana cara orang-orang Kristen, cara murid-murid Kristus hidup. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyelamatkan kami, Engkau telah menebus kami. Jadikan kami agen pemulih-Mu Tuhan, untuk kami menyebarkan nilai-nilai kerajaan Allah dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat, syukur kami naikkan hanya bagi nama Yesus Kristus saja. Haleluya. Amin. Ya puji Tuhan, saudara, kita sudah mendengar firman Tuhan yang jelas sekali ya. Apa yang Tuhan inginkan kita lakukan dalam dunia ini. Ya, ayat pertama tadi katakan, seperti Bapa mengutus aku mengutus engkau. Terus saudara, disambung lagi dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Ya, kalau kamu, Roh Kudus akan turun. Kalau Roh Kudus kamu akan memperoleh kuasa dan menjadi apa saudara? Misionaris? Bukan. Menjadi apa? Saksi. Nah, kalau bicara tentang saksi, saudara, beberapa minggu ini di televisi disodorkan acara-acara di pengadilan, ya saudara tahu semuanya. Dan hakim bilang, kamu saksi, disumpah lagi. Apa tugasnya saksi? Hanya menceritakan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasa, itu diceritakan, bukan kata orang. Bukan. Jadi saudara, Tuhan mau kita ikut dalam Missio Deo. Ya, kita mau mengabarkan Injil dengan cara sederhana. Kita saksikan aja. Apa yang saudara rasa, berjalan bersama dengan Tuhan, apa saudara alami, saudara lihat sendiri dalam kehidupan saudara, itu saudara saksikan. Sampai orang berkata, kok bisa begitu ya? Kenapa bisa begitu? Nah, saudara baru bisa cerita situ tentang Kristus yang mengubah saudara. Oh, saudara, indah sekali. Kalau kita mau mengikuti apa yang Tuhan inginkan kita lakukan, maka kita menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada dan nama Tuhan dimuliakan dalam hidup kita. Pertama pengumuman yaitu sebentar setelah kebaktian ini ada doa pengerja. Doa pengerja itu di basement, dimulai dibuka open gate-nya jam 11:30. Kita berkumpul sana dan kita berdoa bersama-sama. Kedua, disampaikan pada saudara bahwa apabila saudara mendengar atau melihat berita-berita di TV, di radio, bahwa COVID sekarang ada menaik saudara ya, ada meningkat. Saudara nggak usah panik untuk itu. Yang penting adalah protokol kesehatan harap diperhatikan. Ya, meskipun saudara lihat 2-3 hari lalu di Bali sana, semua yang datang ke sana itu nggak pakai masker ya, nggak ada yang pakai masker saudara. Apalagi waktu makan nggak ada yang pakai masker, semua mulutnya dibuka untuk makan. Saudara, nggak ada yang pakai masker, tapi sebelum pemerintah mengumumkan bahwa pandemi menjadi endemi, mari kita tetap melaksanakan protokol kesehatan. Ya, terutama juga divaksin, booster, itu lakukan saja. Makan sehat, vitamin, istirahat dan sebagainya, olahraga, silakan. Itu semua untuk apa? Untuk menumbuhkan, menaikkan daya tahan tubuh kita. Lebih dari sebab itu, tentu kita berdoa supaya Tuhan menjaga kehidupan saudara secara pribadi, keluarga saudara, dan semua apa yang saudara lakukan diberkati oleh Tuhan. Ya, baik, terima kasih untuk perhatian saudara. Saya undang untuk kita berdiri bersama. Kita akan tutup ibadah ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memimpin seluruh ibadah ini dari awal hingga selesai dengan berkat Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan, kami sudah duduk dan tenang untuk mendengar isi hati Tuhan, pesan-pesan Tuhan untuk kami semua. Terima kasih Tuhan, supaya apa yang kami dengar, selain kami mengerti, kami lakukan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kami tetap berdoa Tuhan untuk pemerintah kami yang
tengah mengatasi pandemi ini Tuhan, supaya pandemi dan tekanan ekonomi ini boleh diatasi dengan sebaik-baiknya dan Indonesia dapat melampaui semuanya dengan pertolongan Tuhan. Makasih Tuhan Kau sudah memimpin pertemuan G20 KTT Tuhan di Bali. Mari Tuhan, segala sesuatu yang sudah terjadi, kami percaya itu adalah pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kesehatan kami semua, baik kami secara pribadi, keluarga kami, seluruh famili kami. Jemaat Rehoboth Desa Tika Tuhan bungkus dengan darah Tuhan. Kami boleh melewati tiap hari dengan kekuatan dan kesehatan dari Tuhan. Kami akan pulang berpisah satu dengan yang lain. Kami akan memberikan persembahan dan membalikan perpuluhan yang Tuhan punya. Ajar pada kami untuk memberikan yang terbaik, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik pada kami, yaitu hidup yang kekal di dalam Tuhan. Percaya Tuhan, Kau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Amin. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Amin. Dan saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, Selamat siang, selamat hari Minggu, selamat menikmati berkatnya Tuhan. Sampai berjumpa di waktu mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, selamat datang dan selamat beribadah di rumah kita bersama Gereja Rehoboth. Ibadah umum 1 dan 2 sudah dilaksanakan secara onsite. Mari hadir secara langsung dan bersekutu bersama di rumah Allah. Rekaman ibadah dapat Anda akses melalui YouTube channel Gereja Rehoboth Jemaat Bandung mulai pukul 5 sore. Pada bulan November, kita akan diberkati dengan firman Tuhan dengan tema penginjilan. Pastikan Anda mengikuti ibadah setiap minggunya. Persembahan dan perpuluhan bisa diberikan saat ibadah onsite maupun online melalui QR Code dan nomor rekening yang tersedia. Keluarga Allah, mari ikut aktif dalam setiap kegiatan Gereja Rehoboth dan bertumbuh bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Anda telah selesai mengikuti ibadah online Gereja Rehoboth. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan ketuk lonceng untuk notifikasi pemberitahuan info-info berikutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.